Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kasus ini, kita sudah terhubung secara virtual dengan kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore, Prof. Adrianus. Selamat sore Mbak Suza. Baik, Prof, jika kita lihat terkait dengan kasus yang terjadi di Pospol Pejaten ini, beberapa fakta sudah mulai terungkap seperti paket berita sebelum kita memulai dialog ini. Nah, jika Anda melihat kasus ini dari sudut kacamata kriminologi, apa analisa Anda? Ada beberapa hal yang belum jelas bagi saya. Yang pertama adalah bagaimana si anak itu berada dalam penguasaan sang pelaku. Ya, apakah dengan paksaan atau dengan bujuk rayu atau dengan dua-duanya sekaligus, ya. Yang kedua adalah kemudian kenapa bisa sampai pos polisi? Ya, di pos polisi tentu namanya saja pos polisi, maka tentu banyak polisi yang kemudian berlalu lalang. Tapi bagaimana mungkin kemudian lalu pelaku bisa dengan tenang melakukan kekerasan seksual pada anak tanpa kemudian para polisinya curiga? Apakah dalam hal ini pelakunya juga polisi? Nah, itu kan tentu belum diungkap oleh media dan juga oleh kepolisian. Dan yang ketiga adalah bahwa kalaupun dikatakan halusinasi, maka apakah pada saat yang sama juga si pelaku punya riwayat gangguan jiwa? Mengapa demikian? Karena ketika ada riwayat gangguan jiwa, lalu kemudian mengkonsumsi sabu, maka tentu efeknya akan gampangnya 2 kali lipat lah begitu ya, dibanding dengan kalau dia adalah orang sehat lalu kemudian mengkonsumsi sabu, ya. Nah, ketika bicara mengenai orang yang kemudian lalu sampai dengan seolah-olah tanpa bersalah dan tanpa takut ya membawa anak bahkan ke kantor polisi, maka tentu kita bicara mengenai gangguan halusinasi yang berat ini. Nah, apakah kemudian dalam hal ini si pelaku itu punya riwayat gangguan jiwa atau tidak? Demikian, Mbak. Baik, Anda pun mengaminkan bahwa masih ada beberapa hal yang belum terang dalam pengungkapan kasus ini seperti halusinasi dan juga adanya indikasi kelainan jiwa yang tentu masih perlu dibuktikan ya secara saintifik apakah ini benar atau tidak. Tetapi jika memang kedua hal ini ada benarnya, benar adanya, apakah dua hal ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk melakukan suatu tindak kriminal atau pidana, Prof? Amat mungkin ya. Namun di sini dua hal yang perlu dicermati bahwa dengan di bawah kondisi intoksikasi, maka lalu kemudian si pelaku bisa melakukan sesuatu yang tidak dapat atau tidak berani dilakukannya pada saat kondisinya normal, ya. Jadi bayangkan tadi ya, dia bawa anak yang sebetulnya berada dalam penguasaannya. Tentu saya bayangkan anak ini mulai dari meronta atau bahkan submisif ya, seperti nyerah gitu ya, seperti pasrah ke kantor polisi. Maka tentu kan ini ada keberanian yang luar biasa, nekat gitu ya. Ya tentu kita abaikanlah faktor kenapa polisinya nggak curiga ya, itu lain soal ya. Tapi bahwa dia berani membawanya ke kantor polisi, mungkin juga karena di sana dianggapnya tempat yang paling aman untuk dia melakukan kekerasan seksual. Karena ya di kantor polisi tentu siapa yang curiga, begitu kan. Dan yang kedua adalah bahwa apakah ketika dia melakukan perbuatan seksualnya dalam situasi intoksikasi, itu lalu kemudian kebertanggungjawabannya gimana ya? Kita bicara mengenai bahwa tanggung jawab pidana ada pada seseorang dewasa saat melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, ketika dia kemudian sedang dalam situasi terpengaruh oleh sabu dan kemudian lalu mampu berbuat hal-hal yang tidak bisa dilakukannya pada waktu sadar, apakah kemudian lalu dia juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau sebetulnya dia dianggap sebagaimana layaknya orang gila pada umumnya, yakni bebas dari tanggung jawab pidana. Begitu, Pak. Baik, kemudian dari beberapa pemberitaan yang beredar di media sosial dan juga di berita-berita media massa dikatakan bahwa salah satu penyebab si anak ini dibawa oleh pelaku karena pelaku memiliki masalah bisnis dengan ayah korban. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah alasan memiliki masalah bisnis dengan ayah korban ini bisa menjadi faktor utama seorang pelaku melakukan tindakan kriminal seperti hal ini, atau sebenarnya ini menjadi alasan lain saja karena ia memiliki indikasi penyimpangan seksual atau kelainan jiwa, sekarang dia juga melakukan pencabulan terhadap seorang anak? Betul, jadi saya juga menduga bahwa soal utang piutang itu soal mengada-ada saja ya, dicari-cari saja untuk kemudian menjadikan apa yang dilakukannya itu sebagai legitimate gitu ya. Tapi betul seperti yang Mbak bilang bahwa yang bersangkutan punya riwayat kekerasan seksual ya,
lalu kemudian juga mungkin ingin melampiaskan hal itu lagi pada sang anak. Demikian juga padanya ada sabu yang lalu dia tahu akibatnya apa, ya. Nah, itu semua kemudian berkombinasi yang lalu kemudian melahirkan perilaku yang aneh seperti yang kita ceritakan ini, gitu ya. Jadi saya kira soal motif ekonomi dalam hal ini bisa dikesampingkan, ya, mengingat riwayat, mengingat tampilan dari yang bersangkutan sebelum melakukan kejahatan tersebut, begitu. Baik, kemudian sebagai seorang kriminolog, jika melihat kasus ini, sebaiknya Prof. Adrianus, apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk dapat membuka terang benderang mengenai kasus ini? Karena kan per kondisi saat ini statusnya masih dalam tahap penyelidikan, masih harus dilakukan visum juga terhadap korban, dan penggalian keterangan juga masih dilakukan. Apa saja langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan untuk membuat kasus ini dapat bisa mencapai titik terangnya? Saya kira yang dilakukan oleh kepolisian sudah benar, ya. Yang pertama adalah mengurai dulu kasusnya. Ini kasus apa? Ini kasus kekerasan seksual biasa atau ada unsur yang lain, ya. Nah, ketika sudah menyangkut anak, maka tentu ada pasal yang baru tuh yang kemudian dikenakan pada yang bersangkutan. Lalu kemudian ketika ada ancaman yang bisa menyebabkan matinya orang yang berada di bawah pengawasannya, maka tentu lalu tambah lagi pasalnya. Nah, untuk itu maka pertama-tama tentu yang perlu diselamatkan adalah anaknya yang pasti mengalami trauma dan pasti dialami, ya. Maka kemudian lalu segera dikembalikan kepada orang tua dengan bantuan psikolog, maka healing, ya, proses penyembuhan akan dapat dilakukan. Yang kedua adalah memeriksa si pelaku ini sendiri. Apakah benar bahwa memang benar-benar dia telah mengkonsumsi sabu sampai pada satu dosis tertentu yang menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Tadi dikatakan sebagai halusinasi tadi. Atau jangan-jangan sebetulnya halusinasi itu adalah sesuatu yang, ya, dia berhalusinasi juga, bahwa dia berhalusinasi, gitu, ya. Kira-kira dia merasa halusinasi dalam rangka untuk melepaskan dari tanggung jawab, karena dia tahu bahwa orang yang berhalusinasi, tambah lagi kalau dia punya riwayat penyakit mental pada waktu yang lalu, maka dapat kemudian mungkin sekali, ya, kalau dites tadi dia dibebaskan dari tanggung jawab pidana. Nah, ini dia nih, maka kita perlu cek betul berapa sih sebetulnya yang dia konsumsi, lalu dia sendiri masuk sebagai pengguna sabu seperti apa, apakah dia punya riwayat kesehatan mental pada masa-masa lalu, gitu, ya. Sehingga itu semua dikombinasikan, kita letakkan di atas meja dan kita bisa analisa bahwa sebetulnya, misalnya sebagai contoh nih, bahwa si pelaku ini sebenarnya bohong aja nih, ya, dalam rangka mengelak saja dia kemudian berkata seperti itu. Demikian. Baik, berarti pembuktian mengenai berhalusinasi ini sendiri juga harus menjadi fokus yang penting untuk dikejar kepolisian, ya, untuk mengungkap terkait dengan kasus ini. Terima kasih kepada kriminolog Universitas Indonesia Profesor Adrianus Meliala telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Salam sehat.